manusia yang bisa berbicara. Dia adalah siluman ular ataupun dewi yang bertapa puluhan tahun di hutan terlarang ini. Memang saya mau tanya, Mbak, di hutan terlarang ini kalau boleh tahu sudah ada memakan korban? Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Petualang Mistis. Bersama saya, pimpinan dari channel YouTube Petualang Mistis yang bernama Mas Denny Syahputra. Malam ini saya membuat suatu konten video, yaitu tentang konten menguak ataupun mencari tahu misteri yang ada di hutan terlarang daerah Riau sekitar. Hutan terlarang ini kemungkinan penonton YouTube dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada semua melihat sudah video sebelumnya tentang hutan ini yang tadi sore saya sudah syuting tempat, dan hutan ini terletak di belakang kurang lebih sekitar 50 meter kurang lebih dari tempat ini. Ini adalah rumah salah satu penjaga hutan ini. Karena di hutan ini juga ada kebun sawit, jadi ini rumah salah satu penjaga hutan terlarang ini. Konon katanya dari warga setempat saya dengar, hutan ini adalah memang benar-benar hutan terlarang yang jarang orang masuk ke daerah sini kecuali yang memang sudah tahu aturan dan sudah tahu tata krama memasuki hutan ini. Karena di hutan ini juga punya aturan tata krama, sopan santun, dan pembicaraan kita pun harus dijaga di hutan ini. Kata dari yang punya rumah ini ya. Tadinya saya ingin berbicara langsung di depan kamera biar penonton YouTube semua tahu. Saya ingin bertanya jawab langsung kepada yang punya rumah, tetapi yang punya rumah bilang mau istirahat, waktunya tidak bisa diganggu karena udah larut malam juga. Beliau juga pekerja sawit. Di sini ada kebun sawit juga di hutan ini, jadi mungkin beliau kecapean, tidak bisa diganggu waktunya malam ini. Jadi saya tidak bisa bertanya jawab langsung di depan kamera bersama yang punya rumah. Tetapi saya sudah bertanya jawab sebelumnya. Tadi sesudah sholat isya, saya sudah bertanya jawab kepada yang punya rumah. Dan saya juga sudah minta izin, minta restu bahwa saya akan menguak dan mencari tahu misteri yang terjadi di hutan terlarang ini. Saya menceritakan sedikit kepada penonton YouTube semua dimanapun kalian berada, dan untuk para fans dari Petualang Mistis dan untuk peminat Petualang Mistis yang selalu menunggu konten-konten aktif kami, saya akan menceritakan sedikit bahwasanya kabar gembira. Pada malam hari ini saya tidak sendirian. Di daerah Riau ini saya ditemani beberapa orang anggota personil channel YouTube Petualang Mistis yang datang dari Medan, Sumatera Utara. Ada 3 orang yang datang dari Medan, datang ke Riau ini. Sebelumnya sudah kontak saya, sudah WhatsApp saya, telepon saya tadi sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang sampai ke sini, ke Riau. Dari Medan mungkin semalam ya, jadi 1 hari perjalanan. Saya tanya ke apa tujuan kemari, katanya pengen refreshing dan pengen jumpa dengan saya. Mungkin ya karena sudah lama tidak bareng-bareng lagi, jadi mereka nyusul saya kemari, main-main ke sini, dan mereka ngajak nanti pulang bareng saya. Tapi belum tahu kapan ya. Untuk beberapa waktu ini saya dan salah satu nanti anggota saya beberapa waktu ini masih tinggal di daerah Riau dan akan kembali ke Medan setelah urusan ataupun apa saya selesai nanti ya.
Pokoknya meskipun saya di Riau, tetapi saya karena tidak sendirian, sudah ada teman-teman ataupun saudara anggota saya, beberapa orang dikirim ke Riau. Jadi saya sudah semangat untuk aktif terus konten, menghibur kalian semua penonton YouTube dimanapun kalian berada. Insya Allah barokah, insya Allah semoga konten kami malam ini berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan baik. Semoga selalu diberikan lindungan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa untuk penonton semua, semoga konten kami berjalan dengan lancar. Dan juga buat semua penonton YouTube dimanapun kalian berada, jangan lewatkan video ini. Tonton dan simak video ini sampai habis, karena ada nasihat, saran, dan juga manfaat yang Anda dapatkan dari video ini. Ambil positifnya, buanglah negatifnya. Oke, singkat demi singkat, karena sudah larut malam, saya langsung memanggil anggota-anggota tim YouTube saya, yaitu 3 orang yang datang dari Medan. Silakan Mas. Assalamualaikum Mas. Ya Mas, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik Mas. Mas, aduh. Nampak Mas? Oke, nampak ya kamera ya. Ini adalah salah satu, atau bukan salah satu ya, rame ya, 3 orang anggota tim saya dari Medan yang bernama ini siapa? Repli. Mas Repli ini, Rudi. Mas Rudi, dan ini Aldi. Mas Aldi. Mereka adalah anggota tim YouTube ya. Dan di samping tim YouTube, mereka juga anggota jaranan saya yang saya bentuk, yaitu jaranan Sekar Gemot. Jadi saya mau tanya sedikit nih ya Mas ya, sama Mas-Mas juga, biar penonton YouTube semua tahu apa tujuan Mas-Mas apa anggota saya ini untuk datang ke sini. Selain untuk bertemu saya silaturahmi, tapi karena apa? Kepengen kali datang ke Riau. Mas Repli atau siapa mau jawab? Ya kami kesini ya hanya sekadar untuk berlibur saja Mas. Refreshing ya. Ya sekadar refreshing saja saya kesini. Tapi siap pulang bareng-bareng saya nanti? Iya siap Ya, Mas. siap. Tapi belum bisa tentukan waktu ya, karena saya pun masih ada urusan di sini. Tapi nggak apa-apa, kita akan tinggal di rumah saudara saya nanti. Pokoknya di sini enak, di sini nyaman. Di Riau ini orangnya baik-baik, sopan-sopan. Saya suka. Pokoknya saya yakin Mas Aldi, Mas Repli, Mas Rudi nanti pasti bakal nyaman di Riau. Nanti pun bisa membantu saya di sini buat konten kita update lagi ya. Iya. Kita akan selalu menghibur penonton YouTube semua peminat dari channel Petualang Mistis, dan semoga penonton YouTube semua dimanapun kalian berada selalu mendukung dan mensupport channel kami, biar kami tetap semangat untuk menghibur kalian semua dengan jeripayah kami sendiri. Jadi Mas, kita ini ingin buat konten video malam ini tentang hutan terlarang yang ada di belakang kita. Kita kan ini numpang di rumah orang ya sementara. Boleh di situ Mas. Jadi siap menerima energi seperti biasa? Siap. Karena udah lama juga ini ya, udah nggak main tarik-tarik energi ya. Siap ya? Seperti biasa saya beri waktu 1-2 menit untuk mengambil fokus konsentrasi. Tolong diterima energi yang saya minta. Oh, tasnya Mas boleh ya Mas? Lupa Mas. Nah, saya buka aja juga. Ini selopnya buka aja Mas. Boleh. Ini kita tak lama-lama lah, sebentar saja karena istirahat juga ya penonton YouTube ya. Karena saya meluangkan waktu ini malam ini di tengah-tengah kesibukan saya, dan besok saya pun mau lanjut aktivitas kembali bekerja dan banyak urusan juga yang lain. Jadi saya menyempatkan waktu untuk kalian semua peminat channel kami. Jadi saya aktif konten lagi untuk malam ini. Oke, 1-2 menit saya berikan waktu, ambil konsentrasi dan fokus, terima energi nanti yang saya berikan. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
mugi sing alon-alon asal kakon monggo. Ya. Monggo duduk di roko muda alon-alon asal kakon. Yuk. Lampunya nanti mati loh. Sing sopan, sing alon-alon. Prajurit manungso. Para danyang-danyan. Saya akan bertanya jawab sama salah satu ataupun semua energi yang ada di hutan terlarang. Saya masukkan ke badan salah satu ataupun 3 orang anggota tim saya ini. Saya akan tanya apa yang duduk di raga mereka, itu jenis apa. Saya akan tanya satu persatu. Assalamualaikum Mbak, yang saya sentuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia menjawab salam, berarti dia muslim. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa ini nama? Ini adalah sosok manusia atau sosok siluman ataupun sosok apa? Siapa? Gak usah ragu. Di sini saya Mas Budi Saputra mengundang kalian bukan untuk mencari ribut atau mengganggu, mengusik kalian, tetapi saya ingin silaturahmi ataupun jauh lebih kenal dekat dengan kalian. Kerajaan dari Riau, betul Anda dari Kepulauan Riau? Iya. Salah satu orang goib yang tinggal di Kerajaan Riau. Jadi tempat tinggal Anda saat ini di mana? Saya menunggu rumah ini. Oh, Anda salah satu penunggu rumah ini. Berarti bukan di hutan terlarang ya, tapi di rumah ini. Nah, ini saya menarik energi mungkin daerah sini, tetapi yang satu ini adalah penghuni rumah ini, dan mungkin yang 2 lagi dari hutan terlarang atau dari mana kita tidak tahu. Oke, Amit nuwun sewu Mbak. Sosok manusia atau sosok apa? Manusia. Kalau boleh tahu umurnya sudah berapa tahun? 135 tahun. 135 tahun, cukup tua ya. Berarti saya manggil Mbah atau manggil kakek ya, Mbah. Oke Mbah, terima kasih karena Mbah sudah mau datang dan mendudukkan salah satu anggota saya ini. Tapi saya tidak bisa kasih apa-apa, seadanya aja. Terima kasih waktunya sudah mau datang dan hadir. Saya panggil dan saya masuki energi ke badan anggota saya, dan saya akan bertanya kepada salah satu yang energi yang masuk di antara anggota yang lain. Kulunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sentuh bisa menjawab? Apa itu? Saya sudah tahu. Dia tidak bisa menjawab. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan sosok manusia, siluman atau sosok apa? Saya bisa jadi apa saja. Dia, Yang saya mau. dia bisa jadi apa saja yang dia mau. Berarti ini adalah jenis salah satu makhluk jin yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyerupai manusia, bisa juga menyerupai hewan, dan bisa menyerupai apa saja yang dia inginkan. Oke? Ada peluang mengenai saya. Nuwun sewu Mbak, maaf saya sebelumnya memanggil Anda, tetapi saya bukan untuk mengusik ataupun mengganggu dunia kalian. Saya datang dari Medan jauh ke daerah Riau ya. Kalau boleh tahu, Anda memang salah satu
sesepuh orang gaib yang hidup di kerajaan Riau? Iya. Saya salam ya, salam kenal. Saya ingin jauh lebih dekat dengan orang-orang gaib yang ada di daerah kerajaan Riau ini. Saya dari Kerajaan Deli, Medan. Salam ya Mbak, mohon maaf kalau saya ada salah. Saya tadi udah di sini tadi. Sudah Saya tahu. sudah melihat saya di sini tadi. Iya. Kalau boleh tahu salah ini Mbak ini yang datang dari hutan terlarang atau dari mana? Atau dari rumah ini atau dari mana? Saya dari belakang. Dari belakang. Berarti ini sosok yang ada di hutan terlarang. Oke. Tapi saya mohon maaf ya Mbak ya, sebelumnya kedatangan saya diterima dengan baik atau prajurit yang di dalam lainnya marah kedatangan saya Mbak? Itu tergantung kamu. Iya, memang insya Allah saya akan sopan dan saya akan menjaga omongan, dan untuk anggota-anggota tim saya yang lainnya nanti akan saya bilangi untuk menjaga kesopanan dan pembicaraan omongan kami. Bisa diterima kami dengan baik Mbak? Ya. Kalau boleh tahu ini sosok, ini tadi sosok yang bisa jadi apa saja ya. Kalau boleh tahu di belakang sana Mbah ini tempatnya di mana? Di pohon ataupun di daerah mana di hutan terlarang? Saya di pohon. Di pohon apa? Perlu saya sebutkan. Oh. Tapi maaf ya Mbak ya, saya tidak bisa kasih apa-apa. Saya makasih banyak kepada Mbak yang datang dan hadir di sini yang karena saya panggil. Saya terima kasih. Saya tidak bisa kasih apa-apa, seadanya saja. Saya udah ganggu waktunya, mohon maaf. Yang penting saya berterima kasih bahwasanya sudah mau mendudukkan energi ke badan salah satu anggota saya ini. Sekian Mbak, saya tanya kepada yang lain dulu. Oke, kita lihat sangat seru ya, hutan terlarang ini banyak jenis-jenis penghuni dan banyak jenis-jenis makhluk-makhluk yang ada di hutan terlarang ini. Kita lihat satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sentuh bisa bicara? Siluman. Binatang. Dia bukan sosok manusia yang mempunyai Amin Sewu, Nuhun Sewu. Alat-alat sesakon. Saya lihat penerawangan saya ini adalah sosok yaitu siluman ular. Kemungkinan ini dari salah satu hutan terlarang juga. Dia tidak seperti manusia yang bisa berbicara. Dia adalah siluman ular ataupun dewi yang bertapa puluhan tahun di hutan terlarang ini. Memang saya sudah dengar mitosnya dan kemungkinan salah satu prajurit siluman ular ini hadir pada malam hari ini. Kemungkinan yang dua ini ya dari hutan terlarang belakang, dan salah satu sosok manusia yang umurnya ratusan tahun ini adalah sosok penghuni setempat rumah ini. Sangat seru ya teman-teman. Saya akan membincang sedikit lagi biar saya tidak penasaran dan biar saya lebih tahu dan jauh lebih kenal dekat kepada sosok-sosok orang-orang gaib yang ada di kerajaan Riau ini. Oke, saya boleh kuak dan tanya-tanya sedikit kepada Mbah yang saya sentuh, yang penghuni hutan
hutan terlarang ya. Saya mau tanya sedikit, menguak ataupun mencari tahu misteri yang terjadi di hutan terlarang ini, boleh? Buat apa? Memang, memang saya tidak untuk mencari ataupun membuat suatu kehonoran ataupun suatu kehebohan, tetapi apa salahnya kita sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling membantu satu sama lain dengan senang hati, dengan hormat, dengan kerendahan hati Mbak juga, untuk bisa menceritakan sedikit tentang yang terjadi di hutan terlarang ini, boleh? Atau ada saran ataupun nasihat, boleh juga disampaikan kepada kami seluruh umat manusia yang hidup di dunia ini. Saya mau tanya, Mbak, di hutan terlarang ini kalau boleh tahu sudah ada memakan korban? Sudah. Sudah. Karena apa dia memakan korban? Satu pesan dari saya. Ya. Pesan apa, Mbak? Kalau mau di sini, saya cuma satu. Jaga sifat Anda dan jaga perilaku Anda. Jangan sampai ramai kamu di sini. Berarti Karena kami tidak suka. jaga perilaku dan jaga sikap datang ke hutan terlarang. Saya selalu mengasihi Anda di sini. Iya, iya. Berarti Mbak dari kalangan goib selalu mengawasi kami umat manusia Iya. yang datang ke hutan terlarang ini. Dan jikalau kami melewati peraturan ataupun tata krama yang tidak baik, maka bisa dijadikan tumbal untuk Iya, itu kan sendiri yang menanggung semua akibatnya. dan sangat seru ya menonton itu semua. Mungkin jaga sikap, jaga perilaku karena di sini ada kebun sawit dan juga ini rumah salah satu penjaga hutan ini. Dia bekerja sawit, manen sawit setiap bulannya kemungkinan atau setiap minggu, saya kurang tahu. Dan saya sudah bertanya jawab tadinya sama yang punya rumah ini, katanya di sini sering terjadi kemalingan, yaitu sawitnya dipanen oleh anak-anak muda, kemungkinan saya tidak tahu juga, katanya sih begitu. Dan orang goib ataupun penghuni setempat tidak suka dan selalu memantau jikalau ada perilaku yang tidak bagus seperti maling ataupun mencuri sawit atau mencuri apa, mereka bisa membuat yaitu korban tumbal dibawa ke alam mereka. Dan saran dan nasihatnya tadi, kalau datang ya harus dengan sopan, namanya itu tempat mereka. Bagaimana tempat kalian manusia didatangi oleh orang-orang yang tidak sopan, marah atau tidak, kemungkinan itu yang mereka rasakan. Jadi datanglah dengan sopan ke tempat orang itu harus ya. Oke, karena sudah larut malam juga saya sedikit dapat nasihat, pesan dan juga manfaat juga bagi saya, karena di malam ini saya bisa memasukkan energi ataupun menarik energi dari daerah kerajaan Kepulauan Riau. Sebelumnya saya belum pernah menarik energi memakai mediator karena ini beberapa anggota tim saya datang dari Medan untuk menemani saya di Riau dan akan aktif konten lagi, maka saya memasukkan dan menarik energi masukkan ke badan mediator. Dan dari ini saya dapat pengalaman, dapat pelajaran bahwasanya saya bisa jauh lebih kenal dekat kepada salah satu ataupun beberapa orang goib yang ada di kerajaan Riau ini. Saya bisa bersilaturahmi kepada mereka dan bisa jauh lebih kenal dekat, dan mereka juga baik-baik. Yang penting katanya kita harus sopan. Kalau kita sopan, kita disambut dengan baik oleh penghuni setempat, yaitu prajurit-prajurit dari kerajaan Kepulauan Riau. Singkat, oke, saya akan mengembalikan ataupun mengembalikan energi yang duduk di badan raga anggota-anggota saya ini, karena sudah larut malam juga, besok saya akan aktivitas kembali.
pangestu. Terima kasih waktunya pada malam hari ini buat sesepuh dan danyang-danyangnya yang teko pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa kasih apa-apa ya. Kalau mau jauh lebih kenal dekat dengan saya, bisa nanti kita kontekan melalui ritual khusus. Saya juga ingin lebih kenal dekat kepada kalian prajurit-prajurit dari kerajaan Kepulauan Riau. Yang penting sarannya tadi itu ya Mbak ya, sopan harus datang ke sini ya, dan selalu taat. Kami selalu mengawasi kalian semua. Oke, itu memang sopan ya. Habis itu jangan berperilaku yang tidak baik ya. Oke, jadi saya beri waktu, dimohon dengan kerendahan hati, dengan hormat untuk mengosongkan raga anggota-anggota saya ini kembali ke asalmu, kembali ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling menghargai satu sama lain, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dan dari sini saya pun dapat pengalaman bisa kenal dengan kalian semua. Saya berterima kasih banyak. Terima kasih waktunya malam ini. Kumpul. Yuk, Penny. Saya ambil konfirmasi saja. Oke, saya beri waktu untuk mengosongkan raga anggota saya. Sing soko api bali soko api, sing soko air bali soko air, sing soko angin bali soko air, sing soko tanah bali soko tanah. Kembali ke asalmu, kembali ke Gusti Allah. Berubah. Oke, bisa kosongkan raga ini. Minum dulu, minum. Yuk, mas Aldi. Yuk, minum dulu, minum. Muntah ya? Mas Aldi, gak apa-apa. Oke, kasih minum dulu mas ya. Minum dulu mas, minum. Pokok dua nih masuk. Bisa pegang kamera bentar, mau ngomong klarifikasi. Oke, Ambil dari. gak apa-apa deh. Biar aja dulu. Saya mau ngomong sedikit. Di suasana pandemi COVID-19, pakailah masker Anda, karena memakai masker itu salah satu menaati peraturan pemerintah. Oke, itulah tadi hiburan yang saya sajikan bersama anggota-anggota tim saya. Semoga jeripaya kami malam hari ini bisa menghibur kalian semua penonton YouTube dimanapun kalian berada. Dan semoga bermanfaat video tadi. Dan semoga nasihat-nasihat, amanah, ataupun saran-saran dari sesepuh setempat dan dari saya juga Mas Dedi Syafitra bisa berguna bagi kalian semua. Ambillah positifnya, buanglah negatifnya. Itu tadi dari sesepuh setempat, katanya sopan datang ke tempat orang, jaga perilaku, jaga sikap, maka kita akan diberikan kenyamanan ataupun diberikan
timbal balik yang sangat baik kepada orang gaib yang ada di tempat ini, yaitu hutan terlarang. Sekian yang dapat saya sajikan, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili grup petualang mistis Mas Dedi Syaputra, pimpinan dari Petualang Mistis, mengucapkan ribuan mohon maaf jikalau kami ada kesalahan tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.